Nah, yang terakhir ya teman-teman, maaf ini terpotong-potong ya, karena memorinya penuh, saya hapus dulu. Nah ini ya, ini bacaan zikir yang bisa kita laksanakan ya. Maaf ini sudah akan teman-teman, tapi ini tinggal sedikit kok bacaan zikir ya. Ini ya, bacaan zikir itu zikir yang bisa kita laksanakan. Jadi zikir yang bisa kita laksanakan ya pada saat sholat gitu ya. Nah ini ya, zikirnya ya. Nah ini bisa kita laksanakan teman-teman. Yang pertama ini ya bisa kita laksanakan. Ini ada keterangannya, bisa teman-teman baca ya. Oh ini bacaan zikir. Ini bukan bacaan zikir sholat teman-teman. Nah maaf ya, ini zikir biasa ya teman-teman. Maksudnya kalau yang ini zikir biasa. Bentar, keliru. Maaf saya tidak begitu jelas. Nah yang ini ya zikir sudah sholat teman-teman. Nah kalau yang ini zikir biasa ya teman-teman. Jadi zikir ini tidak kita baca pada saat sholat, tapi zikir itu loh, maksudnya waktunya itu bisa kita laksanakan di luar sholat zikirnya ini. Maaf ya, ini bukan di luar sholat, ini batinku teh. Nah yang ini teman-teman zikir sesudah sholat ya. Nah maaf teman-teman. Nah ini ya, kalau yang tadi zikir biasa ya. Jadi zikir yang tadi itu bisa kita laksanakan di luar sholat. Nah kalau zikir sesudah sholat ini teman-teman, bukan yang tadi. Kalau tadi di luar sholat ya. Nah maaf teman-teman, salah. Ayo batinku teh, masalah kecampur dengan ini teman-teman. Nah ini ya, ini bisa kita laksanakan sesudah sholat. Kalau yang tadi di luar sholat ya. Nah ini ya, ini dilaksanakan sesudah sholat wajib teman-teman. Nah ini ya, nah bisa teman-teman baca, kemarin sudah ada ya. Nah ini bagi teman-teman yang, nah ini tulisan artinya teman-teman. Nah ini tulisannya. Nah ini yang dibaca. Nah sama seperti, nah yang bisa dibaca sesudah sholat ya, sholat wajib maksudnya. Kalau tadi zikir biasa, maksudnya zikir biasa itu zikir yang dibaca tidak pada saat sholat, tidak sesudah sholat, tapi zikir yang wayah-wayah gitu deh teman-teman. Kalau tadi, kalau yang ini sesudah sholat, bedanya itu ya. Nah pertama ini ya, nah ini ya zikir sudah sholat. Nah masalahnya kecampur-campur hampir mirip gitu loh teman-teman, jadi saya keliru. Nah ini ya, tapi ini zikir sesudah sholat yang ini bisa kita lihat ya. Nah ini tulisannya. Nah ya, kalau yang tadi di luar sholat teman-teman, bisa kita laksanakan kapan-kapan gitu loh ya. Kalau yang ini sesudah sholat, bedanya itu ya. Nah jadi Allah juga menetapkan kalau zikir sesudah sholat yang ini, kalau zikir di luar sholat tadi gitu loh teman-teman maksudnya. Nah bisa teman-teman baca ya. Nah ini teman-teman lanjutannya ya. Nah bisa kan teman-teman baca ya, ini terjemahannya. Nah sesudah itu, kalau kita sudah membaca ini lalu membaca, bisa kita lanjutkan ayat kursi teman-teman. Kan ada hadis sahih ya, kemarin sudah dijelaskan. Insya Allah sahih ya, barang siapa membaca ayat kursi sesudah melaksanakan tiap sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Itu hadisnya sahih. Maksudnya hadis sahih itu bisa kita laksanakan. Jadi kalau kita laksanakan ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu amalan ringan tapi bisa membawa ke surga. Yuk moga-moga ya teman-teman ya. Tapi insya Allah sahih ya teman-teman. Nah ini ya. Nah, ayat kursi tentu teman-teman kalau tidak hafal bisa mencari di Al-Quran ya. Ya. Kalau tidak hafal, tapi saya rasa teman-teman sudah hafal ya ayat kursi ya. Nah ya ini ya. Nah ini ya zikirnya ya. Jadi bedanya dengan ini tadi, kalau yang saya sebutkan ini kan zikir sesudah sholat tuh teman-teman ya ini. Nah ini zikir sesudah sholat teman-teman ya. Kalau yang ini zikir sakwayah-wayah, maksudnya sakwayah-wayah itu tidak ditentukan sesudah sholat, tapi ini sewayah-wayah, tidak di luar sholat gitu loh teman-teman ya. Di luar, kalau yang ini kan sudah sholat ya, kalau yang ini kan sudah sholat ya. Kalau yang ini ya, ini sesudah sholat wajib ya. Nah kalau yang ini bacaan zikir tidak sesudah sholat wajib teman-teman. Nah ini ya, nah bedanya itu. Jadi zikir itu ada zikir yang sesudah sholat wajib, ada yang zikir yang kita baca misalnya pada saat subuh, sesudah, pada saat waktu subuh, pada saat pagi hari, pada saat sore hari gitu ya.
Kalau yang ini kan khusus untuk sesudah sholat wajib ini tuh teman-teman. Bedanya kan itu ya. Nah, bedanya itu. Kalau itu kan tidak ditentukan waktunya, misalnya kita baca apa siang hari apa pagi hari. Nah, kalau ini kan khusus untuk sesudah sholat wajib teman-teman ya. Maaf saya ulangi lagi ya. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah salah satu itu loh teman-teman, dzikir yang bacaan sholat yang kita bisa lakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terdiri dari tadi apa? Bacaan iftitah, bacaan ruku, bisa kita pilih salah satu ya. Jadi tidak semuanya kita itu membacanya, tapi kita bisa pilih salah satu, bisa yang panjang, bisa yang setengah panjang, bisa yang pendek. Nah, terdiri dari tadi bacaan ruku, bacaan sujud, iftitah, lalu bacaan zikir, terus sujud, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Itu jadi tadi bacaan sholat yang bisa kita lakukan sesudah yang sesuai dengan dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Insya Allah sokeh ya, jadi kita bisa milih satu. Nah, dan zikirnya juga tadi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah, intinya kalau yang saya sebutkan itu insya Allah sudah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, jadi ya bisa kita laksanakan gitu ya teman-teman. Nah, itu saja ya, karena sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat, maka penting sekali untuk mengetahui bacaan sholat itu seperti apa yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Intinya itu teman-teman. Dan tadi kalau bacaan zikir itu juga yang terakhir ada ayat kursinya ya, jadi kita bisa membaca setelah tadi zikir sholat, bisa membaca ayat kursi. Nah, itu dulu ya teman-teman ya, bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.